Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 10 akuntansi dan keuangan lembaga? Iya, alhamdulillah sehat semua ya. Oke, di masa pandemi sekarang ini kita harus selalu menjaga kesehatan ya. Dan jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Oke, bertemu lagi dengan Ibu di pertemuan kita kali ini, yaitu membahas materi tentang pembuatan laporan keuangan dari tabel persamaan dasar akuntansi. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar kita diberikan pemahaman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin amin ya robbal alamin. Ya, anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran, jangan lupa kalian mengisi absen terlebih dahulu ya di Google Classroom. Menerapkan persamaan dasar akuntansi. Untuk aspek keterampilan yaitu KD 4.6 adalah membuat persamaan dasar akuntansi. Dan materi kita pada pertemuan kali ini adalah bagaimana menyusun laporan keuangan sederhana dari tabel persamaan dasar akuntansi. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah bagaimana agar siswa mampu menganalisis persamaan dasar akuntansi, mampu membuat pencatatan transaksi pada persamaan dasar akuntansi, dan mampu menyusun laporan keuangan dengan cermat dan teliti, penuh tanggung jawab, disiplin, jujur, dan mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan baik. Ya, baik. Ibu akan menjelaskan satu persatu tentang 6 akun besar yang harus kalian hafalkan ya. Yang pertama adalah harta, atau kita sebut juga aktiva, atau disebut juga sebagai aset. Harta adalah sumber daya yang dimiliki atau yang dikuasai perusahaan akibat dari peristiwa transaksi di masa yang lalu. Yang kedua, ada kewajiban atau hutang atau biasa disebut juga liabilitas. Ini merupakan tanggung jawab perusahaan yang harus ditunaikan oleh perusahaan akibat peristiwa transaksi di masa lalu. Yang ketiga, ada modal atau ekuitas. Modal adalah sumber daya yang dimiliki atau yang dikuasai perusahaan akibat dari peristiwa transaksi di masa yang lalu. Yang keempat, ada pendapatan atau revenue, yaitu arus masuk atau peningkatan atas aktiva atau penurunan kewajiban yang timbul akibat aktivitas daripada penjualan. Akun selanjutnya yaitu akun beban atau expense. Beban atau expense adalah penurunan sejumlah harta akibat pengorbanan untuk memperoleh pendapatan. Nah, yang terakhir adalah akun prive atau drawing atau withdrawal. Ini adalah pengambilan aset atau kas perusahaan untuk kepentingan pribadi. Kemarin kita membuat tentang tabel persamaan dasar akuntansi pada perusahaan A ya di periode 31 Desember 2017 dalam ribuan rupiah. Nah, tabel persamaan dasar akuntansinya adalah seperti ini. Ada nomor transaksi, kemudian ada kolom harta, kolom kewajiban, dan kolom modal. Juga ada kolom keterangan. Nah, harta terdiri dari kas, piutang, peralatan, dan kendaraan ya. Kemudian kolom kewajiban, hutangnya ada dua, yaitu hutang ke toko komputer dan hutang ke dealer. Nah, setelah kita jumlahkan semua ya dengan memberikan keterangan pada tentunya, kita lihat bahwa masing-masing harta kita jumlahkan. Yang pertama adalah kas, kemudian piutang, peralatan, kendaraan, dan totalnya ternyata adalah sejumlah 525 juta rupiah. Begitu juga kewajiban dan modal ya. Setelah dijumlahkan jumlahnya sebesar 525 juta rupiah. Nah, ini sudah balance ya. Tapi kita harus tahu, untuk membuat laporan keuangannya, kita harus tahu masing-masing kasnya berapa, piutangnya berapa, peralatan, kendaraannya berapa. Ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Nah, laporan keuangan sudah kita bahas sebelumnya. Laporan keuangan yang akan kita buat ada 4 laporan keuangan ya. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Ya, laporan laba rugi adalah laporan yang dipergunakan untuk menghitung laba atau rugi pada sebuah perusahaan ya. Nah, pendapatan dan beban perlu dipilah-pilah dan disajikan tersendiri dalam perhitungan laba rugi. Yang kedua adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang digunakan untuk mengetahui rincian perubahan modal.
Yang ketiga adalah laporan neraca. Nah, laporan ini adalah laporan yang akan menunjukkan posisi keuangan perusahaan, ya, di mana neraca ini disajikan dengan menghitung besarnya harta, kewajiban, dan juga modal. Dan yang terakhir adalah laporan arus kas. Laporan arus kas ini adalah laporan yang dibuat untuk melihat kondisi kas perusahaan. Laporan arus kas berisi atau mengenai pemasukan dan pengeluaran kas perusahaan pada periode tertentu. Ya, pada laporan laba rugi, pendapatan jasa konsultan 38 juta ini berasal dari 30 juta pendapatan tunai Tuan Adi ya pada transaksi ke-6, kemudian ditambah 8 juta yaitu bertambahnya piutang Tuan Adi ya pada transaksi ke-7. Kemudian beban usaha berasal dari beban gaji saja ya, karena hanya ada beban gaji pada transaksi di perusahaan A atau di PT A. Nah, kemudian pendapatan jasa konsultan 38 juta dikurangi dengan biaya atau beban gaji 13 juta, hasilnya adalah 25 juta. Laporan yang kedua yang akan kita buat adalah laporan perubahan modal. Nah, berikut adalah laporan perubahan modal PTA bulan Januari 2017 dalam ribuan rupiah ya. Nah, laporan yang kedua ini yang kita buat adalah laporan perubahan modal yang dibuat untuk menghitung besarnya modal akhir ya, modal akhir pada sebuah perusahaan ya, dengan cara menambahkan modal awal dengan menambahkan atau mengurangkan modal awal dengan laba atau rugi ya perusahaan. Kemudian menguranginya dengan prive kalau ada. Nah, untuk kasus PTA, ternyata PTA di laporan laba ruginya menunjukkan posisi laba. Maka pada perubahan modal, modal awalnya akan ditambah dengan laba dan perusahaan PTA ini tidak mempunyai prive atau tidak ada prive. Maka untuk mendapatkan modal akhirnya hanya modal awal ditambah laba bersih dari 200 juta, kemudian ditambah 25 juta, menjadi 225 juta rupiah. Nah, selanjutnya laporan yang ketiga yang harus kita buat adalah laporan neraca. Ya, laporan ini berisi, nah seperti ini ya, ada aktiva sebelah sisi kiri, yang terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, peralatan dan kendaraan, kemudian di sisi kanannya ada kewajiban dan modal, yang terdiri dari utang usaha, untuk kewajiban ada utang bank, kemudian ada modal, ya modal Tuan Adi. Nah, perhatikan untuk pengisian akun-akun pada aktiva, ini kalian bisa lihat pada tabel persamaan dasar akuntansi di masing-masing akun ya. Di kas, di penjumlahan kas, terdapat 49 juta kas, kemudian piutangnya ada 2 juta, kemudian peralatan ada 24 juta, dan kendaraan ada 450 juta. Kemudian kita total jadi 525 juta. Kemudian untuk sisi kanannya, kewajiban dan modal, kalian juga bisa lihat di tabel persamaan dasar akuntansinya. Untuk utang bank, tidak ada utang bank ya. Kemudian ada utang usaha, sebesar 300 juta rupiah, utang kepada dealer ya. Kemudian total kewajibannya jadi 300 juta. Kemudian untuk modal, kalian lihat di kolom modal pada tabel persamaan dasar akuntansi, di sana tertera 225 juta. Maka di sini dijumlahkan kemudian kewajiban dan modal menjadi 525 juta rupiah. Jadi sudah balance ya neraca PTA. Laporan selanjutnya yang harus kita buat atau yang terakhir adalah laporan arus kas ya. Laporan arus kas ini adalah laporan yang memperlihatkan arus kas masuk dan keluar ya, dan keluar di perusahaan PTA dalam hal ini ya, pada periode tertentu, di mana sumber penerimaan kasnya untuk perusahaan A berasal dari penanaman modal awal Tuan Adi, yaitu sebesar 200 juta rupiah. Kemudian ada pendapatan jasa Tuan Adi 36 juta rupiah. 36 juta rupiah ini terdiri dari atau berasal dari 30 juta pendapatan jasa dan 6 juta sisa piutang Tuan Adi ya. Jadi kita total jumlah penerimaan kasnya 200 juta ditambah 36 juta ada 236 juta. Kemudian yang kedua, sumber pengeluaran kasnya ya. Sumber pengeluaran kasnya itu berasal dari mana saja? Sumber pengeluaran kasnya berasal dari beban gaji ya. Sudah kita ketahui beban gaji menggunakan uang kas perusahaan sebesar 13 juta rupiah. Kemudian pembelian kendaraan
menggunakan uang kas perusahaan juga sebesar 150 juta, pembelian peralatan 14 juta, dan pembayaran hutang ke toko komputer ya, yang kalian ingat itu sebesar 10 juta. Nah, kemudian kita total jumlah pengeluaran kasnya adalah sebesar 187 juta rupiah. Nah, kemudian kita jumlahkan ya 236 juta penerimaan dikurangi dengan 187 juta pengeluaran kasnya menjadi saldo kas per 31 Januari atau akhir periode ya. Menjadi berapa? Menjadi 49 juta rupiah. Nah, saldo kas yang akhir ini atau per 31 Januari 2017 ini harus sama dengan saldo kas yang ada atau yang tercantum pada neraca Tuan Adi. Kalian bisa lihat, kita flashback lagi ke laporan neraca. Harus sama ya dengan ini, 49 juta rupiah. Oke. Nah, sejauh ini apakah kalian sudah paham? Nah, kalau kalian sudah paham, silakan kalian kerjakan tugas untuk aspek pengetahuan pada soal evaluasi yang Ibu berikan di Google Classroom ya. Kemudian kalian juga kerjakan untuk aspek keterampilannya, yaitu LKPD yang Ibu share juga melalui WhatsApp group yang ada di Google Classroom juga ya, tapi Ibu share lewat WhatsApp group. Yang kalian kerjakan itu, apabila masih ada pertanyaan, boleh kalian japri ke WhatsApp group Ibu, ke WhatsApp ya, japri Ibu atau di WhatsApp group. Kemudian kesimpulannya. Oke, kesimpulannya pada materi kali ini adalah yang pertama, pada dasarnya laporan keuangan itu bisa dibuat melalui dua cara, yaitu melalui menggunakan tabel persamaan dasar akuntansi ya yang pertama, dan yang kedua adalah melalui atau dengan tahapan siklus akuntansi. Dan yang kesimpulan kedua, pembuatan laporan keuangan atas dasar tabel persamaan dasar adalah hal yang paling mudah dilakukan karena prosesnya yang ringkas dan cepat, hanya tinggal menyalin saja dari tabel persamaan dasar akuntansi tersebut. Oke, terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.